Sedikit flashback, sebelum Mu Chen menyetujui permintaan Mandela untuk menjadi tuan ke-10, Mu Chen meminta imbalan yaitu beberapa esensi darah dari binatang bis. Sekarang hadiah itu diberikan kepada Mu Chen, esensi-esensi darah itu digunakan Mumu untuk mengembangkan fisik naga Phoenix miliknya. Berhasil, pengembangan kitab suci naga Phoenix menjadikan tubuh Mu Chen menjadi binatang ilahi humanoid, tubuh manusia tapi memiliki daya tahan seperti binatang ilahi. Perang perburuan besar dimulai. Ketika perang perburuan besar akan dimulai, langit di seluruh wilayah utara suram dan dipenuhi awan gelap. Kekuatan tertinggi di North Territory bisa merasakan bayang-bayang pembunuhan yang akan datang, berlama-lama di udara dengan tidak menyenangkan. Berbagai kekuatan bergetar di bawah atmosfer yang menakutkan. Bahkan kekuatan terkuat di antara mereka merasa tidak nyaman. Gentar ini disebabkan oleh kekuatan yang lebih kuat yang terbagi dalam perang perburuan besar. Saat itu, bahkan para pendiri tidak dapat melarikan diri dari medan pertempuran Meteor Fall yang kejam. Akhirnya mereka semua binasa. Oleh karena itu, bahkan kekuatan top, seperti penguasa bumi, tidak kebal terhadap kekejaman perang. Faktanya, karena mereka mengetahui betapa berbahayanya perang itu membuatnya jauh lebih mengejutkan bahwa tidak ada kekuatan top yang memilih untuk menolak dan mundur darinya. Berbicara tentang bahaya, di Meteor Fall Battlefield, ada sesuatu yang bahkan tidak bisa dilawan oleh kekuatan top, cairan dewa spiritual. Meskipun tuan ini sudah memiliki kekuatan luar biasa, bahkan yang hampir bisa menghancurkan bumi, semua orang masih berkembang untuk mencapai level yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Namun, meningkatkan kekuatan mereka, bahkan sedikit pun, hampir mustahil. Dengan demikian, cairan dewa spiritual, yang dapat ditemukan di medan pertempuran Meteor Fall, terkenal untuk membantu peningkatan level. Secara alami, ini membuatnya menjadi daya tarik yang tak tertahankan bagi penguasa bumi. Di masa lalu, beberapa penguasa bumi dari wilayah lain iri pada mereka yang memiliki harta karun ini. Jadi, mereka telah berusaha untuk merebut cairan dewa spiritual dari medan pertempuran Meteor Fall. Namun, semua pasukan teratas di wilayah utara bergabung bersama untuk mengusir mereka sepenuhnya dari wilayah tersebut. Sejak hari itu, alasan paling signifikan bagi penguasa bumi untuk bergabung di wilayah utara adalah karena cairan dewa spiritual. Oleh karena itu, tepat sebelum setiap perang perburuan besar dimulai, atmosfer yang menindas di sekitarnya akan bertahan di seluruh wilayah utara. Ini karena semua orang mengantisipasi letusan intens dari pertandingan hidup dan mati yang pasti akan segera terjadi. Kekuatan tertinggi yang memiliki kekuatan penguasa bumi bahkan tidak bisa memastikan pelarian mereka dari pembantaian semacam itu. Bahkan memikirkan tentang pertempuran yang mengganggu, apalagi benar-benar bertarung di dalamnya, akan membawa ketakutan ke hati siapapun. Di wilayah barat laut wilayah utara, Daluotian. Istana 9 Neter, Mu Chen dan 9 Neter berdiri di aula utama. 9 pasukan Neter masuk ke aula, mengenakan baju besi hitam mereka. Penampilan mereka seperti gelombang hitam besar, menyapu seluruh alun-alun. Rasa semangat juang yang keras menghilang dari tubuh para prajurit. Energi spiritual yang saat ini berfluktuasi di sekitar mereka tampaknya bersatu, seolah-olah itu adalah satu kekuatan tirani. Seluruh alun-alun tetap sunyi saat ini. Semua mata tertuju pada dua sosok yang berdiri di aula utama. Sementara semua orang melihat dia dan 9 Neter, Mu Chen menunduk diam-diam, tetap diam. Jubah hitam panjang melengkapi tubuhnya yang tegap, dan dia tampak santai dan tenang. Setelah melalui begitu banyak kesulitan dan kesengsaraan selama lebih dari setahun, kepolosan terakhir yang sebelumnya dapat ditemukan di wajah pemuda itu kini telah hilang seluruhnya. Sebaliknya, dia menggantinya dengan watak yang lebih dewasa, tenang, dan tenang. 9 Neter berdiri tepat di samping Mu Chen. Dia mengenakan baju besi hitam ketat yang membungkus tubuhnya, menguraikan sosoknya yang melengkung. Kakinya yang panjang bisa menyebabkan aliran darah pria manapun mengalir deras. Dia memiliki pesona liar di wajahnya yang dingin, yang bisa memicu keinginan siapapun untuk menaklukkannya. Tepat di belakang mereka, Tang Bing dan Tang Rou berdiri. Di belakang mereka, kerumunan orang, yang tidak berpartisipasi dalam perang, telah berkumpul. Dong! Keheningan tidak berlangsung lama, karena bel, penuh dengan semangat juang, tiba-tiba berbunyi. Pada saat itu, jumlah besar keinginan membunuh di seluruh dunia meroket, melonjak dari segala arah. Pada saat berikutnya, suara angin yang pecah mulai terdengar,
dan awan gelap bergegas ke langit, menimbulkan bayangan di seluruh area. Awan gelap itu membubung di atas massa pasukan, yang dipenuhi dengan semangat juang yang kuat dan siap untuk memulai perang. Semuanya, dengarkan perintah saya. Merancang. Begitu semangat juang yang luar biasa memenuhi udara, suara Mandela yang menakjubkan bisa terdengar. Ledakan. Langit sepertinya dihancurkan oleh pasukan perkasa, yang kemudian berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya, sebelum terbang melintasi langit, seperti segerombolan belalang, menuju ke perbatasan Daluotian. Nine Nether berpaling ke Tang Bing dan berkata, "Aku mempercayakan istana ini padamu. Sister Nine Nether, kalian semua harus berhati-hati. Kami akan menunggu kemenangan Anda kembali." Petik 2. Tang Bing dan Tang Rou sama-sama mengangguk, karena mereka tahu betapa menakutkannya perang berburu besar itu. Bahkan kekuatan tertinggi seperti wilayah Daluo berada dalam bahaya akan musnah sepenuhnya. Tidak ada yang bisa menjamin apapun, atau tahu apa yang diharapkan. Mu Chen dan Nine Nether saling memandang, lalu mengangguk dengan lembut. Mu Chen mengangkat telapak tangannya, lalu melambai ke bawah. Matanya menatap tajam ke depan. "Pasukan 9 Nether, dengarkan perintah saya. Merancang." Mu Chen dan Nine Nether memimpin, melayang ke depan dalam seberkas cahaya. Tepat di bawah mereka, pasukan itu juga melejit ke depan, menyapu seperti lautan awan gelap mengikuti di belakang. Tentara yang perkasa menyerbu keluar dari markas, sebelum akhirnya melewati wilayah Daluo. Kekuatan teratas semuanya berhenti dan menyaksikan saat mereka lewat. Saat pasukan perkasa melewati kota, kadang-kadang ada beberapa pasukan kecil lainnya yang akan bergabung dalam perjalanan. Ini adalah afiliasi di sekitar wilayah Daluo. Dengan partisipasi mereka, tentara menjadi lebih luas dan perkasa. Awan gelap terus membayangi seluruh ruang, dan semangat juang yang jelas menguasai semuanya. Kemanapun pasukan itu lewat, kekuatan teratas lainnya menyaksikan dengan ketakutan, karena semangat juang yang dipancarkan tentara sangat kuat. Saat mereka menyaksikan, para penonton ini tidak berani mengaktifkan energi spiritual apapun, kalau itu akan menyinggung para pejuang ini, sehingga memicu perang dengan serangan ofensif. Selain itu, di depan pasukan yang sangat kuat ini, siapapun yang berperingkat lebih rendah dari penguasa bumi tidak akan berani menghalangi jalan mereka. Sementara pasukan wilayah Daluo menuju ke pertempuran, pasukan besar lainnya, yang masing-masing membawa semangat juang yang luar biasa, juga menyapu langit. Kemajuan mereka seperti angin kencang, mendekat dari segala arah, mewakili wilayah berbeda di wilayah utara. Seluruh wilayah utara diguncang dengan paksa. Bayangan itu sepertinya meramalkan sesuatu yang tidak menyenangkan yang akan datang. Tampaknya seperti salah satu adegan dari sebuah film, saat dunia akan segera berakhir. Beberapa dari mereka yang lebih lemah, mereka yang lolos dari perang ini, merasa beruntung, namun juga iri, karena mereka menyaksikan dari pinggir. Mereka beruntung telah menghindari perang ini, namun mereka iri pada yang lebih kuat, yang dianggap layak dan cukup berani untuk perang ini. Tapi, terlepas dari apakah menjadi bagian darinya adalah keberuntungan atau kutukan, perang perburuan besar yang paling menakutkan di wilayah utara akan segera dimulai pada saat ini. Di daratan, di wilayah paling barat di wilayah utara, dibandingkan dengan kemakmuran daerah lain di wilayah utara, tanah di barat jauh lebih terpencil. Beberapa puncak berdiri sendiri, ditemani hanya oleh raungan sesekali binatang buas di dekatnya. Pasangan yang sepi ini hanya membuat seluruh pemandangan terasa lebih jauh dan terisolasi. Di seluruh area, rasa dingin sepertinya menyelimuti ruang. Itu adalah rasa dingin yang intens, yang bisa membuat dingin sampai ke tulang. Bahkan energi spiritual yang menghindarinya memiliki nada dingin. Suara pembunuhan sepertinya datang dari suatu tempat yang jauh, namun tempat itu kosong, seolah-olah itu adalah kota hantu. Saat seseorang menatap semakin jauh dan lebih dalam ke daratan, bumi mulai menampakkan sisi jeleknya, memperlihatkan retakan dalam yang membentang ratusan ribu kaki, yang telah merobek tanah. Retakan itu sangat dalam tanpa henti. Gelap di bagian bawah, seolah-olah itu adalah pembukaan ke dunia bawah. Angin dingin menyembur keluar dari retakan terus-menerus, seolah retakan itu adalah penghalang yang memisahkan dunia batin dari dunia luar. Di sisi lain retakan, aura abu-abu memenuhi udara, sementara banyak teriakan tajam dan menyedihkan bisa terdengar. Seluruh sekitarnya terasa seolah-olah ada pasukan yang berjuang melawan hidup dan mati di dalamnya. Ini adalah latar dari medan perang Meteor Fall, tanah terlarang di wilayah utara.
Kekuatan tertinggi yang tak terhitung jumlahnya telah datang ke sini untuk mencari harta karun, tetapi tidak satupun dari mereka keluar hidup-hidup. Dan, hari ini akan menjadi tempat yang paling menarik perhatian di seluruh wilayah utara. Mengusir, mengusir, ada suara angin yang luar biasa pecah, menghancurkan langit kelabu. Di kejauhan, sosok-sosok terlihat mendekat, menukik ke arah daerah itu seperti segerombolan belalang. Akhirnya, mereka menutupi seluruh area, karena hampir semua elit dari seluruh wilayah utara datang untuk berkumpul di medan perang ini. Energi spiritual agung yang meraung pada saat ini telah meniup angin dingin yang sebelumnya meliputi seluruh medan perang Meteorfall. Sementara itu, di wilayah di luar medan perang, tentara dari wilayah Daluo telah tiba, dan sekarang menempati area yang sangat luas sekitar 1000 mil. Beberapa pasukan yang tersisa melarikan diri saat melihat pasukan yang terkumpul. Mereka tidak berani menghalangi pasukan yang begitu kuat dan kuat. Mu Chen berdiri di puncak dengan tenang, sementara Mandela, pangeran ketiga, dan para bangsawan lainnya berdiri di depannya. Mereka semua melihat ke depan, menunggu perintah mereka. Di tanah yang dipenuhi retakan, arus hitam yang berhembus darinya telah terlihat melemah. Dengan demikian, penghalang dari Meteorfall Battlefield juga melemah dengan cepat. Antara langit dan bumi, berbagai kekuatan puncak menyaksikan pemandangan itu dengan tenang. Mereka tahu bahwa, pada saat badai hitam mereda, itu akan menandai pembukaan resmi perang berburu besar. Momen itu datang dengan sangat cepat. Faktanya, hanya 10 menit yang dibutuhkan sebelum badai hitam benar-benar hilang. Ketika badai menghilang, Mu Chen sepertinya mendengar raungan tiba-tiba dari semangat juang bergemuruh dari antara langit dan bumi. Mandela, masih di garis depan, dengan lembut mengangkat tangan kecilnya, lalu perlahan-lahan menurunkannya. Biarkan perang dimulai. Sebelum perang, ketika badai hitam seperti kanopi menghilang, seluruh daratan menjadi gaduh saat beberapa kekuatan bersinar menjadi cahaya dan terbang dengan ganas menuju medan pertempuran Meteorfall. Pemandangan itu sangat spektakuler. Tentara wilayah Daluo bertindak di bawah komando Mandela. Saat dia melambaikan tangannya, pasukan itu melayang di atas celah besar, yang kedalamannya sekitar 10.000 kaki, sebelum mereka bergegas ke medan perang. Ketika pasukan mencapai medan perang, semua orang bisa merasakan hawa dingin yang tajam menyelimuti mereka. Dinginnya aneh, karena tidak dapat dihalangi oleh energi spiritual yang kuat. Fenomena ini menyebabkan pasukan menjadi sedikit tidak terorganisir, tetapi sensasinya dengan cepat menjadi tenang di bawah kendali para bangsawan. Mu Chen berdiri di garis depan pasukan 9 meter. Dia melihat ke langit kelabu dengan ekspresi tegas di wajahnya. Perasaannya akan energi spiritual tampaknya sangat terganggu di sini. Rasa dingin dari hawa dingin sepertinya mengelilinginya, dan dia tidak bisa melepaskannya. Meskipun tampaknya hawa dingin tidak menimbulkan bahaya nyata, itu menyebabkan Mu Chen merasa tidak nyaman. Hati-hati, ribuan kekuatan tertinggi meninggalkan hidup mereka di medan perang ini, dan itulah mengapa energi spiritual alami di sini tampaknya bercampur dengan pikiran dari kematian. Agak merepotkan, karena tidak terlihat dan tidak berwujud. Jika seseorang mendapatkannya terlalu banyak, ia akan masuk ke dalam tubuh dan menghabiskan energi spiritual Anda. Akhirnya, itu akan merusak efektivitas tempurmu secara signifikan. Nine Nether mengingatkan pasukan dari pinggir. Untuk mengatasi bahaya tersembunyi ini, Anda harus mengandalkan kekuatan yang tertinggi. Kekuatan yang tertinggi. Jantung Mu Chen berdegup kencang. Energi spiritualnya telah membudidayakan Flame Unperisable dan Netherworld Thunder Heart sebelumnya. Sampai batas tertentu, mereka bisa menjadi musuh alami kekuatan aneh ini. Ketika dia memikirkan ini, dia mengaktifkan kekuatan pikirannya, dan nyala api ungu melintas di seluruh tubuhnya. Tubuhnya dipenuhi dengan panas, dan rasa dinginnya hilang sama sekali. Perasaan menyenangkan dan nyaman melewatinya, menghilangkan ekspresi bermasalah di wajah Mu Chen. Tidak heran itu adalah tempat terlarang. Mu Chen menghela nafas pelan. Medan perang Meteorfall ini memang tempat terlarang. Mereka baru saja memasuki medan perang, dan hal pertama yang mereka temui adalah energi merepotkan yang bahkan energi spiritual tirani tidak dapat berhenti kecuali dengan menggunakan kekuatan khusus. Untuk mengatasi kedinginan, Mu Chen mulai melihat-lihat medan perang. Saat ini, dataran merah tempat tentara berada sepertinya tersapu dan berlumuran darah. Ada retakan besar dan tampak mengerikan, seolah-olah itu adalah bekas luka di bumi yang membelit diri mereka sendiri. Sungguh pemandangan yang mengerikan.
Sulit membayangkan betapa destruktifnya perang itu ketika pecah di zaman kuno. Oh, mengapa kita tidak melihat tulang-tulang itu dari ras ekstrateritorial? Mu Chen melihat tulang putih yang kadang-kadang terlihat di tanah. Dia mengerutkan alisnya dan merasa ada sesuatu yang salah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak melihat tulang di sini yang berasal dari ras ekstrateritorial. Ini rupanya tidak masuk akal, karena tidak mungkin hanya memiliki tulang orang-orang mereka di dunia 1000 besar ketika perang yang merusak seperti itu pecah. Ras ekstrateritorial sangat jahat. Begitu mereka mati, tubuh mereka meleleh dan berubah menjadi gas mayat. Gas mayat sangat beracun. Setelah menyebar, seluruh energi spiritual di dunia menjadi terkikis dan tercemar. Tidak mungkin menyerap energi untuk kultivasi, jelas 9 neter. 9 neter menunjuk ke daratan dan melanjutkan, Meteor Fall Battlefield pernah tercemar juga. Tetapi setelah perang, banyak kekuatan besar menggunakan kekuatan super besar mereka untuk memelihara tanah tersebut ke kondisi aslinya. Meski begitu, butuh ribuan tahun untuk mendapatkan kembali energi spiritualnya di sini. Petik 2. Mencemari energi spiritual. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresi wajahnya. Kengerian dan keseriusan yang dalam berputar-putar di matanya. Alasan mengapa dunia 1000 besar bisa menjadi tempat berkumpul bagi banyak alam yang lebih rendah sebagian karena keberadaan energi spiritual kelas atas. Ras ekstrateritorial ternyata sangat ganas sehingga mereka hanya ingin melenyapkan sumber dari semua praktisi di dunia 1000 besar. Mu Chen dapat membayangkan bahwa ini akan menjadi pukulan fatal bagi dunia jika sebagian besar wilayah di dunia 1000 besar kehilangan energi spiritual mereka. Tanpa energi spiritual, dunia 1000 besar pasti tidak akan cocok untuk ras ekstrateritorial. Seluruh dunia 1000 besar akan dikendalikan oleh mereka, dan mereka yang telah kehilangan energi spiritual mereka akan bergantung pada belas kasihan mereka. Mereka benar-benar ganas, kata Mu Chen dengan suara rendah. Tidak heran jika semua praktisi di dunia 1000 besar menganggap ras ekstrateritorial sebagai musuh mereka. Kembali ke zaman kuno, mereka bahkan meninggalkan semua keluhan mereka dan bergabung untuk melawan serangan ras ekstrateritorial. Dalam perang kuno itu, meskipun tampaknya kami telah menang, pada kenyataannya, itu bukanlah kemenangan menurut informasi yang saya dapat dari buku-buku lama di keluarga. Nine Neter mendesah lembut. Bukan kemenangan. Mu Chen menatapnya dengan tegas. Dunia 1000 besar hari ini hanya setengah dari apa yang ada di zaman kuno, kata 9 Neter. Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya, dan gelombang ketakutan muncul di wajahnya. Dia menatap 9 Neter dengan tidak percaya. Dia bertanya dengan susah payah, separuh yang tersisa. Nine Neter menjawab, itu, tentu saja, ditempati oleh ras ekstrateritorial. Meski kami berhasil menghalau agresi, kami juga mengalami kerugian besar. Tidak ada cukup kekuatan untuk memulihkan tanah yang hilang, dan yang bisa kami lakukan hanyalah menjaga benua yang tersisa. Petik 2. Mu Chen diam karena dia cukup terkejut. Meskipun dia tidak berinteraksi dengan siapapun dari ras ekstrateritorial, mereka masih menjadi beban terbesar di hati kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar. Rasanya seperti tulang ikan tersangkut di tenggorokan. Tapi jangan terlalu khawatir tentang itu. Meskipun banyak kekuatan top dari 1000 dunia hebat lenyap dalam pertempuran kuno itu, kita masih memiliki galaksi bakat dan jagoan besar seperti leluhur bela diri, ayah dari Lin Jing, yang kami temui di kota perdagangan. Atau kaisar api dari wilayah api tak berujung, yang putrinya adalah gadis yang Anda temui di Dragon Phoenix Rift. Atau pengurus dari Land of All Tom. Last but not least, orang suci pedang baju hijau dari kota pedang. Nine Neter tersenyum. Semua orang hebat ini dianggap sebagai guru yang tak terkalahkan di zaman kuno. Kekuatan mereka tidak pernah bisa diremehkan. Jika ras ekstrateritorial menciptakan masalah, orang-orang ini pasti akan membantu. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Saat dia mendengarkan 9 Neter melafalkan semua nama besar dari dunia 1000 besar dengan bibir kemerahan, dia tidak bisa menahan perasaan senang karenanya. Beginilah seharusnya ketika seseorang menjadi kekuatan tertinggi. Dia berharap suatu hari nanti, dia akan bisa berdiri di puncak dunia ini tanpa rasa takut akan hambatan yang ada di depannya. Fiuh. Mu Chen menarik napas dalam-dalam untuk menekan kegembiraannya. Itulah tujuannya, menjadi lebih kuat. Dia memiliki kepercayaan diri untuk mencapai level itu, dan dia percaya bahwa dia bisa melakukannya. Tapi dia butuh waktu untuk tumbuh. Saat ini, dia membutuhkan kesempatan untuk membuat dirinya lebih kuat.
Orang-orang dari tingkat teratas wilayah Daluo berkumpul di puncak bukit di Red Plains. Mandela berdiri di titik tertinggi, dengan kedua tangan terlipat di belakangnya. Dia mungkin terlihat kecil dalam ukuran, tapi rasa penindasan yang dia pancarkan bahkan bisa membuat kekuatan top seperti Pangeran Ketiga menundukkan kepalanya untuk menghormati. Kami telah memasuki medan pertempuran Meteor Fall. Saya dapat merasakan bahwa orang-orang lainnya telah menyerbu ke tempat ini. Medan perang saat ini telah berubah menjadi zona perang. Suara samar Mandela bergema di telinga semua orang. Kami akan mulai mengikuti rencana kami sekarang. Pangeran Ketiga dan aku akan mendeteksi lokasi persembunyian rahasia penguasa bumi, dan misi untuk merebut alkimia Meteor Fall akan jatuh pada semua orang. Petik 2. Mandela menatap semua orang dengan cermat. Saya harap Anda semua tidak akan mengecewakan saya. Kami akan melakukan yang terbaik, kata Tuan dengan suara keras. Mandela mengangguk sebelum dia melambaikan tangannya, dan sinar cahaya menyinari para bangsawan. Mu Chen dan yang lainnya merasakan sesuatu di tangan mereka. Sinar berubah menjadi gulungan dengan peta sederhana di masing-masingnya. Rupanya, setiap orang memiliki bagian peta yang berbeda. Ada peninggalan di setiap peta di tangan Anda. Ini adalah satu-satunya informasi yang kami miliki saat ini, dan jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang relik, Anda harus menjelajah sendiri. Petik 2. Iya, semua bangsawan mengangguk. Mandela tidak berbicara lebih jauh. Dia menyapu tatapan emasnya pada para bangsawan dan berhenti sebentar di Mu Chen. Dagunya turun tanpa disadari untuk mengingatkannya agar berhati-hati. Gerakan Mandela sangat halus, karena itu tidak ada satupun bangsawan yang menyadarinya. Bagaimanapun, dia tidak dapat menunjukkan perlakuan yang berbeda saat ini. Mandela menarik napas dalam-dalam dan berkata, karena instruksinya jelas, semua tuan akan memimpin berbagai pasukanmu dan berangkat. Para bangsawan mengangguk dan kembali ke tempat pasukan mereka masing-masing. Saat perintah dikeluarkan, bumi bergemuruh, dan berkas cahaya terbang keluar dari pasukan utama wilayah Daluo. Mereka menderu-deru seperti angin ke segala arah. Mu Chen dan 9 Neter tidak berpisah, karena pasukan 9 Neter akan terpecah juga. Ini bukan langkah yang baik bagi mereka. Lagi pula, bertarung sendirian di Meteor Fall Battlefield ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Oleh karena itu, keduanya menggabungkan pasukan mereka, dan para prajurit terbang dengan sinyal tangan. Pemandangannya spektakuler. Saat pasukan meninggalkan pasukan utama satu persatu, ukuran pasukan asli menyusut dengan cepat. Mandela berdiri di atas bukit, melihat ke arah pasukan pergi. Dia dengan erat mengepalkan tangan kecilnya. Panggung akhirnya ditetapkan untuk perang berburu besar. Relik kelas 3, ngarai besar bersilangan satu sama lain, meninggalkan tanda-tanda mengerikan yang menciptakan pemandangan mengerikan di tanah abu-abu dan tandus ini. Suasana tertekan dan dingin menyelimuti setiap sudut dari seluruh area. Mengusir. Tiba-tiba, angin kencang memecah kesunyian suasana sunyi dan dingin. Di kejauhan, langit kelabu terkoyak, menampakkan pasukan 1000 orang yang terbang melintasi langit pada ketinggian rendah. Pasukan itu mengenakan baju besi hitam. Saat mereka bergerak, energi spiritual yang mengelilingi mereka sepertinya telah menyatu menjadi satu. Semangat juang mereka yang tajam dan garang langsung memadamkan rasa dingin di wilayah tersebut. Di garis depan pasukan ada dua sosok, Mu Chen dan 9 Neter, yang bergerak dengan kecepatan tetap. Relik yang ditunjukkan di peta yang diberikan Lord Dominator kepada kita seharusnya berada di arah barat laut. Mungkin setengah hari lagi sudah bisa kita capai, kata Nine Neter. Dia kemudian melihat sekeliling, memiringkan kepalanya, dan tersenyum padamu. Chen, meskipun aku tidak melihat relik itu, kurasa itu relik kelas 3. Relik tingkat 3, Mu Chen tercengang. Itu adalah peringkat yang diberikan untuk relik-relik dari perang perburuan besar sebelumnya. Terlepas dari peninggalan skala kecil, atau yang tidak memenuhi kriteria penilaian, sisa peninggalan dibagi menjadi 3 kelas. Tingkat 3 paling rendah, sedangkan kelas 1 paling tinggi, jelas 9 Neter. Apa yang disebut harta karun rahasia duniawi berada di peringkat 1. Tapi, harta karun rahasia tingkat tinggi ini hanya dapat ditemukan jauh di dalam Meteor Fall Battlefield, dengan arai yang melindunginya. Tidak hanya tersembunyi dalam-dalam, tapi juga akan merepotkan untuk membukanya. Petik 2. Relik yang kita buru-buru sekarang harus diberi peringkat sebagai kelas 3. Hehe, senang sekali bagi kami untuk mencoba. Petik 2. Mu Chen mengangguk dan berkata, akankah ada orang lain, yang akan mengincar relik yang sama?
Nine Nether merajut alisnya yang seperti pohon willow, lalu menjawabnya. Saya rasa begitu. Ketika medan pertempuran Meteor Fall dibuka setiap kali, pemandangan akan sangat berubah, karena berbagai semburan energi spiritual. Jadi, semua peta di masa lalu tidak berguna sekarang. Lokasi yang digambarkan di peta kami adalah indikasi singkat di area kecil. Ini berarti relik tersebut tidak berada jauh di dalam medan perang. Karenanya, mungkin ada kemungkinan orang lain akan menemukan tempat itu sebelum kita melakukannya. Jadi, satu-satunya kesempatan kita adalah sampai di sana lebih cepat daripada yang lain, mengekstrak alkimia Meteor Fall darinya, lalu pergi secepat mungkin. Petik 2. Mu Chen mengangkat bahunya saat mendengar ini. Tidak banyak yang bisa dia katakan, karena itu masih yang terbaik untuk dipersiapkan dengan baik untuk pertempuran setiap saat. Jika ada terlalu banyak kekuatan yang memasuki medan perang, dia percaya bahwa orang lain akan beruntung menemukan relik itu terlebih dahulu. Mu Chen mengetuk sedikit di jari kakinya dan mempercepat. Pasukan 9 Nether berakselerasi dan berseri-seri menjadi cahaya, melayang di belakang pada ketinggian rendah. Ketika mereka mulai menelusuri lokasi relik, mereka akhirnya merasakan dimulainya perang perburuan besar. Mereka telah menemukan lusinan kekuatan berbeda hanya dalam satu hari. Beberapa dari mereka, yang tidak melihat relik apapun, mulai bertukar pukulan, karena beberapa dendam yang mereka pegang sebelumnya. Dampak yang meledak dari berbagai energi spiritual yang berputar-putar ini mengguncang seluruh negeri. Pasukan Mu Chen menarik beberapa tatapan waspada, karena mereka bukan pasukan kecil. Tapi, secara umum, perjalanan mereka mulus. Bagaimanapun, semua orang mengerti bahwa semangat juang menakutkan yang terhindar dari pasukan 9 Nether tidak dapat ditemukan dalam kekuatan biasa lainnya. Di wilayah utara ini, untuk melatih pasukan yang lengkap dan kuat membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Hanya dengan posisi pasukan 9 Nether, tidak sulit untuk mengatakan bahwa dibutuhkan lebih dari kekuatan biasa untuk melatih pasukan seperti itu. Karena itu, tidak ada yang berani mengacaukan mereka atau mengikuti di belakang mereka terlalu dekat. Saat jalan sudah bersih, Mu Chen dan pasukan mulai memperlambat kecepatan mereka setelah setengah hari. Tanah, yang diwarnai hitam pucat, tampak sangat sunyi. Represi di atmosfer meningkat secara bertahap. Saat mereka memasuki zona mereka saat ini, udara dingin menjadi semakin dingin. Seharusnya di sekitar sini, 9 Nether dan Mu Chen bertukar tatapan, lalu secara bersamaan memberi isyarat tangan. Pasukan 9 Nether semakin melambat, melihat sekeliling dengan mata tajam mereka. Baik Nine Nether dan Mu Chen bergerak dan terbang ke puncak gunung. Cakrawala menjadi lebih luas di depan mereka, dan rawa hitam mulai terlihat. Kabut tebal tertinggal di sekitar udara rawa, dan garis batas dari beberapa aula hitam bisa terlihat. Sepertinya kabut tebal dan tebal yang terus-menerus mengalir dari aula hitam, berkumpul menjadi awan pusaran air hitam di atas aula. Ini adalah gas Meteor Fall, yang digunakan untuk mengekstrak alkimia Meteor Fall. 9 Nether menyaksikan pusaran air hitam, matanya menjadi cerah. Dia tersenyum. Dilihat dari kepadatan gasnya, sepertinya kita bisa mengekstrak ratusan Meteor Fall alchemy. Lumayan untuk relik tingkat 3. Petik 2. Mu Chen melihat dengan rasa ingin tahu ke pusaran air hitam, karena tampaknya memancarkan banyak energi spiritual. Tetapi energinya tampak luar biasa dingin dan lembab, karena itu adalah kekuatan unik yang dihasilkan dari kemauan orang mati, yang telah binasa di medan perang ini. Jadi, itu adalah barang penting. Mu Chen berhenti melihat, mengayunkan telapak tangannya dengan lembut, lalu terbang ke bawah. Sisa pasukan 9 Nether menyapu untuk mengikuti, seperti arus yang mengalir deras, sebelum mendarat dengan selamat di luar rawa. Mu Chen ingin menyerang, tetapi begitu dia mencapai rawa, baik 9 Nether dan tatapannya menyempit, merasakan bahaya yang akan datang. Keduanya sekarang merasakan lonjakan tiba-tiba dalam fluktuasi energi spiritual di sekitar wilayah ini, mengingatkan mereka bahwa lokasi mereka sedang ditargetkan. Rupanya, seseorang telah menemukan relik tingkat 3 ini. Sepertinya tidak mudah untuk mengambil relik ini. Mu Chen mengangkat bahunya ke Nine Nether. Huff. Aku ingin melihat siapa yang berani merebutnya dari istana 9 Nether. Nine Nether memberikan huff dingin, karena dia jelas-jelas marah. Mu Chen menyeringai, berdiri diam. Dia tidak terburu-buru dan tidak berniat meletakkan tangannya di Meteor Fall gas, karena mengekstraksi alkimia Meteor Fall membutuhkan waktu untuk melakukannya. Jika mereka tidak menghilangkan gangguan eksternal,
itu akan terbukti sangat merepotkan selama proses ekstraksi. Pasukan 9 neter di belakang mereka semua tahu tentang gangguan tersebut, yang diungkapkan oleh tatapan tajam di mata mereka. Sua, Mu Chen dan yang lainnya menunggu beberapa menit, sebelum suara angin yang pecah menyapu langit. Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat sejumlah besar sosok melayang. Semua orang ini berasal dari kekuatan yang berbeda, dan mereka memiliki pasukan yang besar. Di dalamnya, beberapa dari mereka memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat, yang tidak dapat diremehkan. Namun, Mu Chen hanya menonton adegan itu dengan tenang, tidak ada ekspresi di wajah tampannya. Sepertinya keberuntungan kita bagus. Kami menemukan relik tingkat 3 di sini. Petik 2. Tapi, sepertinya seseorang ada di sini lebih dulu. Mereka terlihat kuat. Sepertinya mereka berasal dari Istana 9 Neter dari wilayah Daluo. Petik 2. Nasib buruk bagi kami. Kami telah bertemu lawan yang tangguh. Petik 2. Ketika sekelompok orang tiba di daerah yang sama, mereka juga memperhatikan pasukan 9 Neter di luar rawa. Beberapa dari mereka memiliki penglihatan yang baik, karena mereka dapat segera mengetahui latar belakang Mu Chen dan pasukannya. Beberapa dari mereka mengalami perubahan ekspresi, karena kekuatan teratas seperti wilayah Daluo memiliki pengaruh yang sangat kuat atas sebagian besar kekuatan biasa. Jika mereka berada di wilayah utara, mereka tidak akan berani memulai serangan. Tetapi di Meteorfall Battlefield, situasi kacau mengurangi rasa takut dan tingkat penghormatan terhadap pasukan top ini. Oleh karena itu, meski mereka masih agak takut, mata mereka masih galak dan berkedip-kedip. Mu Chen memandang orang-orang ini dengan acuh tak acuh, memproyeksikan suaranya yang samar dengan energi spiritualnya. Saya Mu Chen. Dari wilayah Daluo. Karena kami ini peninggalan pertama, kami berharap semua orang dapat menunjukkan rasa hormat kepada kami dengan tidak mengganggu itu. Petik 2. Mu Chen. Apa dia peringkat ketiga dalam rekor Naga Phoenix? Petik 2. Oh, apa itu Mu Chen? Kuda hitam yang bersinar di Dragon Phoenix Rift. Petik 2. Nama Mu Chen memicu banyak tanggapan yang takjub, karena ketenarannya telah menyebar luas. Beberapa dari orang-orang ini saling memandang dengan niat untuk mundur. Bagaimanapun, dengan reputasi wilayah Daluo, ditambah kekuatan Mu Chen dan pasukan mereka, bukanlah hal yang mudah untuk mencuri makanan dari mulut harimau ini. Mu Chen sedikit mengendurkan ekspresinya, begitu dia menyadari bahwa berbagai kekuatan menunjukkan tanda-tanda mundur. Sama seperti ketika dia berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan situasi tanpa pertempuran langsung, seringai menggelegar datang dari sisi lain langit. Haha, kamu hanya seorang anak laki-laki, dan kamu berani berbicara begitu liar. Apa masalahnya dengan wilayah Daluo? Anda bahkan tidak tahu apakah Anda bisa hidup melalui perang perburuan besar. Anda harus berhenti mendandani diri sendiri untuk menakut-nakuti orang. Orang lain mungkin takut padamu, tapi Sekte Ular Naga tidak. Petik 2. Suara angin pecah bisa terdengar dari jauh, ketika sekelompok sosok lain bergegas dan mendarat, tepat ketika tawa ini terdengar. Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat sosok yang baru saja mendarat. Ekspresinya perlahan mengeras. Sekte Ular Naga. Saat tawa menggelegar bergema di seluruh negeri, semua orang menyaksikan dengan terkejut saat sinar melintas di langit dan mendarat di tanah. Ketika sinar cahaya menghilang, pasukan berbaju abu-abu muncul di depan semua orang. Jumlah pasukan ini tidak kurang dari dibandingkan dengan pasukan 9 Neter. Seekor ular besar, hitam, tampak mengerikan memancarkan aura haus darah terpampang di baju besi mereka. Dua sosok parubaya berdiri dengan arogan di barisan depan tentara. Salah satunya terlihat bersih, sementara yang lainnya lebih gaduh. Tubuhnya kekar seperti manusia besi. Bumi seakan berguncang di bawahnya. Pria besi itu mencibir saat dia melihat Mu Chen, yang berdiri di luar rawa. Ternyata, suara gemuruh itu berasal dari si manusia besi. Itu adalah Lu Wu dan Lu Kui, dua pemimpin klan dari Sekte Ular Naga. Semua orang juga menyadari hal itu. Ketika mereka dengan cepat mengenali identitas tentara, mereka tidak bisa tidak berseru kaget. Sekte Ular Naga. Mu Chen menatap tentara di kejauhan dengan matanya yang gelap dan dingin. Dia juga pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Mereka adalah salah satu kekuatan terbaik di wilayah utara. Namun, mereka jauh dari wilayah Daluo dan sepertinya memiliki hubungan dengan paviliun ilahi. Dengan latar belakang seperti itu, mereka secara alami tidak perlu takut pada wilayah Daluo, tidak seperti pasukan lainnya.
Mu Chen memiringkan kepalanya dan bertukar pandang dengan Nine Nether. Mata mereka melonjak dengan pancaran dingin. Saya Luwu dari Sekte Ular Naga. Hehe. Saya kira Anda adalah salah satu dari 9 penguasa di wilayah Daluo, serta penguasa Istana 9 Nether, kan? Pria parubaya yang tampak bersih itu memandang 9 Nether dan tersenyum tipis. Nine Nether meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, Sekte Naga Ular tampaknya punya banyak nyali. Beraninya kamu bertarung dengan wilayah Daluo. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa memiliki hubungan dengan Paviliun Ilahi akan menghentikan kami melakukan apapun kepada Anda? Petik 2. Luwu tersenyum saat mendengar ini. Mungkin pada saat normal kita akan berpikir 2 kali tentang itu. Tapi wilayah Daluo bahkan tidak bisa menyelamatkan diri dalam perang perburuan besar ini. Jadi jangan mencoba menakut-nakuti saya dengan nama Anda. Petik 2. Istana 9. Nether mampu menangani orang sepertimu, kata 9 Nether dengan tenang. Heh, bualan tak tahu malu. Manusia besi, Lu Kui, berdiri di samping Luwu dan tersenyum mengerikan saat dia menggenggam tangannya di depan dadanya. Dia memandang dengan mengejek pasukan 9 Nether di belakang Mu Chen dan berkata, sejauh yang saya tahu, pasukan 9 Nether adalah tentara terlemah di seluruh wilayah Daluo. Mereka telah diintimidasi selama bertahun-tahun, dan mereka bahkan tidak berani memberontak melawannya. Apakah kamu tidak merasa malu membawanya keluar untuk jalan-jalan? Petik 2. Aura haus darah segera melonjak di mata ribuan tentara ketika mereka mendengar pelecehan verbal. Mereka menatap Lu Kui dengan mata tajam, dan semangat juang yang besar tampak melonjak di antara mereka. Lu Kui secara alami menyadari melonjaknya semangat juang. Ekspresi mengejeknya menghilang saat matanya menyipit. Sebagai pemimpin sebuah pasukan, dia tahu bahwa semangat juang seperti itu tidak dapat dikembangkan oleh sembarang Tom, Dick, atau Harry. Kudengar ada 2 pasukan terkenal, pasukan naga dan pasukan ular, di Sekte Ular Naga. Kurasa yang di belakangmu adalah pasukan ular, kan? Mu Chen berbicara dengan tenang saat matanya yang hitam pekat menyapu pasukan di belakang Lu Kui. Pasukan itu tidak hanya berbagi kekuatan yang sama dengan pasukan 9 Nether, tetapi mereka juga memiliki fluktuasi yang menakutkan di sekitar mereka seolah-olah ular berbisa bersembunyi di kegelapan. Oleh karena itu, tidaklah bijaksana untuk meremehkan mereka. Pasukan ini dianggap sebagai salah satu pasukan terkuat yang pernah ditemui Mu Chen dalam perjalanannya. Kamu, nak, berwarna hijau, tapi kamu memiliki penglihatan yang bagus. Lu Kui menyeringai lebar saat dia melihat Mu Chen. Mu Chen, orang yang memprovokasi banyak diskusi akhir-akhir ini di wilayah utara. Memiliki prestasi seperti itu di usia Anda tidak biasa. Tapi sekarang, ini bukan permainan anak-anak di sini. Kembali dan berlatih selama 10 tahun atau lebih sebelum Anda keluar lagi. Petik 2. Kamu tampaknya melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Wajah gemuk Lu Kui berkedut saat dia menyipitkan matanya dan melepaskan pancaran cahaya mematikan. Gelombang energi spiritual yang kuat di sekitarnya perlahan menyebar. Mu Chen bisa merasakan tekanan yang keluar dari energi spiritual itu. Dia mengangkat alisnya sedikit. Meskipun karakter Lu Kui tidak superior, kekuatannya dianggap bisa diterima. Dengan jumlah energi spiritual seperti itu, dia seharusnya mencapai tingkat penguasa kelas 5. Dibandingkan dengan Qiu Taiyin, yang baru saja mencapai level penguasa kelas 5, Lu Kui jauh lebih kuat. Kamu berani memamerkan kekuatanmu ketika kamu hanya seorang penguasa kelas 5. Nine Nether menajamkan pandangannya, dan gelombang api ungu tampak memancar dari tubuhnya. Panas dari nyala api menyebarkan rasa dingin di udara, dan pada saat yang sama, mengurangi tekanan yang berasal dari energi spiritual Lu Kui. Heh, jangan marah, Tuan Istana 9 Nether. Jika Anda tidak terkesan dengan kekuatan sovereign tingkat 5 dari saudara ketiga saya, mungkin saya bisa lebih menyenangkan Anda. Petik 2. Luwu yang tampak bersih itu tersenyum lembut sementara telapak tangannya bertepuk tangan. Energi spiritual besar yang tiba-tiba melonjak ke langit seolah-olah kekuatan dari laut melayang di udara. Sepertinya ada suara air yang mengalir keluar. Ternyata, energi spiritualnya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Kekuatan energi spiritual ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada Lu Kui. Luwu telah mencapai tahap penguasa kelas 6. Energi spiritual menguat, kelas 6 sovereign. Mata dingin dan indah Nine Nether sedikit menyipit saat dia mengukur Luwu. Dia tidak berpikir bahwa yang terakhir telah mencapai standar seperti itu.
Sepertinya Sekte Ular Naga memiliki dasar untuk menjadi kekuatan terkemuka di wilayah utara. Kekuatan seperti itu bisa dianggap sebagai level jarak menengah tinggi di antara para bangsawan di wilayah Daluo. Dikatakan juga bahwa ada 3 pemimpin klan di Sekte Ular Naga. Lu Wu dan Lu Kui hanya menempati peringkat kedua dan ketiga. Orang-orang lainnya dari berbagai kekuatan memahami bahwa perkelahian tidak bisa dihindari begitu mereka melihat pemandangan ini. Meskipun wilayah Daluo memiliki reputasi yang terkenal, hanya pasukan 9 neter yang ada di sana saat ini. Terlepas dari kenyataan bahwa Sekte Ular Naga lebih lemah dari wilayah Daluo, mereka juga dianggap sebagai salah satu kekuatan terbaik. Itulah alasan lainnya mengapa mereka tidak mengizinkan relik itu diambil. Karena kedua belah pihak tidak mau berkompromi, kepemilikan relik harus diputuskan dengan metode yang paling praktis, dengan tinju. Sisanya senang melihat konfrontasi karena jika perang dimulai, seseorang pasti akan terluka. Mereka bisa memancing di perairan yang bermasalah selama waktu seperti itu. Mu Chen menyipitkan mata sedikit pada formasi mereka. Dari sudut pandang tertentu, kekuatan mereka tidak kurang dari 9 Nether Palace. Jika ya, mereka tidak akan berani mengambil relik itu dari mereka. Sepertinya perang tidak bisa dihindari jika mereka menginginkan relik itu. Aku akan menangani orang itu, kata Nine Nether pada Mu Chen sambil menatap dingin ke arah Lu Wu. Tubuhnya perlahan naik di udara, mengumpulkan semua berkas cahaya, dan mengubahnya menjadi sepasang sayap ungu dengan api ungu yang menyala dengan ganas di atasnya. Suara kicauan yang renyah, cerah, dan tajam datang dari tubuh Nine Nether. Fluktuasi energi spiritual yang hebat melonjak di sekitar tanah. Suara kicauan membubarkan energi spiritual Lu Wu. 9 burung Netherworld. Mata Lu Wu menajam dan menjadi waspada. Dia tahu betapa merepotkannya berurusan dengan mereka yang memiliki tubuh yang berisi binatang ilahi. Sesuatu berkedip di mata Lu Wu, dan dia tersenyum. Penguasa istana 9 Nether, aku tahu kau adalah burung 9 Netherworld dengan kekuatan agung. Tetapi jika kita harus bertarung, saya khawatir tidak akan ada akhirnya. Petik 2. Nine Nether merasa cuek dengan kata-katanya. Jika kamu tidak ingin bertarung, pergilah. Lu Wu mengangkat alisnya. Mengapa kita tidak menggunakan metode lain untuk memutuskan kepemilikan relik ini? Apa yang ingin kamu lakukan? Nine Nether tersenyum dingin. Dia tidak segera bergerak. Ini tidak akan menjadi pertarungan yang mudah karena Lu Wu memiliki dasar. Dia perlu menghemat energinya karena mungkin ada lebih banyak kekuatan yang tertarik ke lokasi mereka saat ini. Saya telah mendengar bahwa pasukan 9 Nether adalah salah satu pasukan elit di wilayah Daluo. Aku ingin tahu siapa yang akan menang jika mereka bertarung dengan pasukan ular kami dari Sekte Ular Naga. Petik 2. Lu Wu tersenyum dan melanjutkan, mengapa tidak membiarkan kedua pasukan memberikan tembakan terbaik mereka dan siapapun yang menang mendapatkan relik itu. Bagaimana menurut Anda? Hehe, saya pikir anak muda itu tidak punya nyali. Lu Kui tertawa terbahak-bahak saat dia menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia dapat mengatakan bahwa pasukan 9 Nether berada di bawah komando Mu Chen. Meskipun dia tampak besar dan kekar, dia memiliki pikiran yang licik. Dia ingin membuat Mu Chen berkompetisi dengannya menggunakan kata-kata yang menghina dan menghina. Lu Kui tidak takut pada Mu Chen, yang masih seorang komandan muda, karena dia secara pribadi telah memimpin pasukan selama bertahun-tahun dengan pencapaian yang luar biasa. Tapi saat Nine Nether mendengar rencana mereka, dia tidak marah. Sebaliknya, bibirnya sedikit melengkung. Mu Chen di sisi lain, tersenyum saat dia berbalik untuk melihat pasukan 9 Nether. Seseorang ingin berkelahi dengan kami. Apa yang harus kita lakukan? Membunuh. Ribuan tentara menunjukkan ekspresi menakutkan di mata mereka saat mereka mengeluarkan geraman rendah disertai dengan keinginan membunuh yang kuat. Meskipun Lu Kui memiliki ekspresi yang galak di wajahnya, dia tidak bisa membantu tetapi juga menyipitkan matanya. Dia melihat lengkungan di sudut bibir Mu Chen dan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia pikir dia bisa menerobos dengan mudah melalui Mu Chen, tetapi situasinya tampaknya di luar dugaannya. Tapi, Lu Kui bukanlah karakter biasa. Dia dengan cepat mengabaikan pikiran itu dan mendapatkan kembali ketenangannya saat matanya menjadi dingin. Dia telah melalui banyak perang selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, dia tidak percaya pemuda seperti itu bisa menghalangi jalannya. Dia akan memusnahkan yang disebut pasukan 9 Nether. Pasukan ular. Kedua pasukan itu saling berhadapan di luar rawa hitam. Semua mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh.
Semangat bertarung yang kuat yang hilang dari kedua pasukan dapat memfluktuasi energi spiritual dari seluruh negeri. Berbagai kekuatan di sekitar puncak menyaksikan konfrontasi antara kedua pihak. Rupanya, mereka tertarik, karena nama Mu Chen telah menimbulkan banyak keributan di wilayah utara. Karena itu, sebagian besar pasukan mengetahui tentang pemuda yang sedang naik daun dari wilayah Daluo. Kembali ke Dragon Phoenix Rift, Mu Chen telah membuat nama untuk dirinya sendiri di antara generasi muda dari wilayah utara. Dia melakukan ini dengan memamerkan prestasi tempurnya yang luar biasa. Namun, Lu Kui bukanlah sembarang pria dari generasi muda. Meskipun dia peringkat ketiga di antara 3 pemimpin klan di Sekte Ular Naga, dia terkenal sebagai komandan di Sekte Ular Naga. Faktanya, pasukan ular dari Sekte Ular Naga telah memusnahkan banyak kekuatan lawan di bawah kepemimpinannya. Jumlah talenta muda, yang binasa di tangannya, sangat banyak. Oleh karena itu, semua penonton sangat ingin tahu tentang apa hasil dari pertemuan antara kuda hitam, Mu Chen, yang baru-baru ini muncul dari wilayah utara, dan seorang komandan veteran. Nine Nether dan Luwu saling berhadapan di udara. 9 Nether tampak tenang, sementara Luwu menyaksikan konfrontasi itu sambil tersenyum dari atas. Dia memberikan senyum bercanda kepada Nine Nether. Penguasa istana 9 Nether, apakah kamu benar-benar berniat untuk melawan pasukan ular yang dipimpin oleh Lu Kui, dengan pasukan 9 Nether yang dipimpin olehnya? Hehe, saya pikir kita harus mundur selangkah dan berbagi relik bersama. Kita dapat menghindari penggunaan senjata terhadap satu sama lain dan dengan demikian, merusak hubungan kita. Bagaimana menurut Anda? Nine Nether berbicara dengan acuh tak acuh, pemimpin klan Luwu, terima kasih atas perhatiannya. Tapi di istana 9 Nether, tidak ada yang namanya menyerah, tapi hanya memberikan yang terbaik. Petik 2. Nine Nether menatap Luwu. Dia bukanlah seseorang yang mengabaikan urusan duniawi. Dia tahu bahwa masing-masing dari 3 pemimpin klan dari Sekte Ular Naga penuh dengan keserakahan. Dengan demikian, dia tidak akan percaya omong kosong tentang berbagi relik dengan mereka. Dia hanya menguji air dengan kata-katanya. 9 Nether yakin bahwa, jika dia menunjukkan tanda-tanda mundur, Luwu hanya akan menunjukkan sisinya pada saat itu. Namun, 9 Nether menyimpan pikiran ini untuk dirinya sendiri, dan hanya terus menatapnya dengan dingin. Rupanya, yang terakhir tidak terlalu memikirkan Mu Chen atau pasukan 9 Nether. Ini bisa jadi karena keyakinan yang dia tempatkan pada Lu Kui dan pasukan ularnya. Tapi, 9 Nether tahu bahwa kepercayaan dirinya pada akhirnya akan ternoda. Setiap orang harus membayar harga yang meremehkan Mu Chen di sini. Dengan pemikiran seperti itu, ejekan semakin dalam di mata 9 Nether. Tidak terpengaruh oleh tatapannya, Luwu mengayunkan telapak tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, Lu Kui, karena istana 9 Nether memiliki tulang punggung yang kuat, kamu tidak perlu repot-repot bersikap sopan dengan mereka, kalau begitu. Saya tidak berniat melakukannya, sejak awal. Lu Kui tertawa terbahak-bahak, saat dia menginjak kakinya. Sementara bumi bergetar, dia mengerang pelan, pasukan ular. Mengaum, pasukan ular menjawab dengan erangan pelan dari belakang. Sesuatu tampaknya terkoyak dengan erangan mereka, saat semangat juang abu-abu gelap keluar dari tubuh mereka. Semangat juang itu bertahan di atas pasukan ular, menyebarkan fluktuasi energi spiritual yang keras. Semua orang di puncak tampak tegas, saat badai terbentuk di darat. Pasukan ular memang sudah siap untuk merebut makanan dari rahang harimau. Meskipun memiliki kekuatan penguasa tingkat 5, masih akan sulit untuk mengalahkan Lu Kui. Bahkan untuk penguasa tingkat 6, setidaknya setelah dia mengedarkan semangat juang pasukan ular. Haha, Lu Kui menggerakkan tubuhnya untuk muncul dalam semangat juang, berlama-lama di udara. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan semangat juang melonjak. Pada saat itu, awan abu-abu gelap terbentuk, menyebar dengan kehadiran ofensif. Anak muda, biarkan aku mengajarimu cara bermain dengan semangat juang. Lu Kui tertawa liar, dia segera menginjak kakinya, dan semangat juang abu-abu gelap itu melonjak lebih hebat lagi, seperti air pasang. Akhirnya, gelombang semangat juang berubah menjadi ratusan roh pejuang spiral besar, menyerang keluar. Saat roh-roh pertempuran berputar di seluruh area dengan kecepatan sangat tinggi, kekuatan penghancur besar-besaran meledak dan ruang-ruang terpelintir dan robek. Pekikan tajam dan suara angin yang pecah juga bisa terdengar.
Tampak para penonton tegas. Lu Kui baru saja menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam mengendalikan semangat juangnya dengan isyarat tangan biasa. Tidak mengherankan jika dia mampu memimpin pasukan ular berperang dengan begitu sukses selama ini. Saat suara pekik pemecah angin mendekat, ratusan spiral dari roh-roh tempur abu-abu gelap tampak seperti ular raksasa, yang akan menggigit dan mendesis keras pada apapun. Kilatan kejutan bersinar di mata Mu Chen, saat dia mengangkat kepalanya untuk menyaksikan masuknya semangat juang. Kemampuan Lu Kui untuk mengendalikan semangat juang memang tidak terduga dari Mu Chen. Tapi, itu saja, ketika Mu Chen mengambil alih 1000 pasukan 9 neter di masa lalu, dia telah memenangkan perang dengan pasukan elang darah, yang memiliki tenaga 5 kali lebih banyak daripada pasukannya. Meskipun komandan pasukan elang darah, Wu Tian, kurang kompeten daripada Lu Kui, Mu Chen sudah menjadi jauh lebih tangguh daripada saat itu. Oleh karena itu, Lu Kui mungkin memiliki kendali yang sangat baik atas semangat juang, tetapi apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa pemuda di depannya jauh lebih tangguh daripada dia dalam hal memahami dan mengendalikan semangat juang. Mu Chen mengangkat telapak tangannya dengan tenang di bawah tatapan para penonton, lalu melambai perlahan. Pasukan 9 neter, yang matanya dipenuhi dengan amarah, melepaskan aura haus darah mereka, sebelum menginjak semua tombak berat mereka di tanah. Raungan gemuruh mereka bergema di seluruh negeri. Ledakan, semangat bertarung hitam pekat itu menyerbu seperti semburan, berkumpul di atas mereka. Dengan segera, semangat juang yang ganas menyebabkan perubahan cepat di seluruh warna langit. Mu Chen muncul di atas pasukan 9 neter. Semangat bertarung hitam pekat yang keras yang bersiul seperti gelombang laut berubah menjadi perisai cahaya hitam, yang kemudian berhenti untuk melayang di depan pasukan saat dia menjentikkan jarinya. Dong! Ratusan roh pertempuran abu-abu gelap spiral menyerang perisai cahaya 9 neter berulang kali. Meskipun serangan ofensif yang begitu kejam, hanya beberapa kilau yang bisa dilihat pada perisai cahaya. Tidak seperti yang dibayangkan semua orang, perisainya tidak pecah. Tampaknya jauh lebih kokoh dari yang terlihat. Ledakan, ledakan, ledakan. Roh petarung yang kuat melanjutkan serangan mereka, menghancurkan tanah dari rawa yang luas ini. Kaca, di perisai cahaya yang dibentuk oleh semangat juang pasukan 9 neter, retakan mulai muncul. Seperti cermin, perisai itu perlahan retak dan hancur. Anak kecil, bermain semangat bertarung denganku sama dengan merayu kematianmu sendiri. Melihat pertahanan Mu Chen mengalah, Lu Kui tidak bisa menahan tawa yang mengerikan. Namun, Mu Chen hanya tersenyum menanggapi cibiran Lu Kui. Saat retakan pada perisai meningkat, pancaran dingin melonjak di dalam matanya yang hitam pekat, tetapi tidak ada kepanikan yang terlihat. Bang! Perisai itu akhirnya mencapai batasnya, hancur berkeping-keping di bawah pengawasan semua orang. Saat perisai meledak, Mu Chen mencengkeram semua jarinya dengan lembut. Desir, saat jari-jarinya digenggam, potongan-potongan perisai yang tersebar tiba-tiba berkumpul kembali, membentuk sejumlah besar bulu hitam, yang sekarang melesat ke depan dengan marah. Bulu hitam itu terbuat dari semangat juang, dan masing-masing memiliki kekuatan membunuh yang fantastis. Bahkan penguasa kelas 5 akan sangat kewalahan jika mereka menghadapi pelanggaran seperti itu. Serangan yang mengesankan seperti itu hanya bisa dibentuk dengan mudah oleh tangan Mu Chen, menggunakan semangat juang dari pasukan 9 neter. Saat bulu-bulu hitam menyapu, mereka terbang melalui celah di antara tornado abu-abu gelap, pecah menjadi titik-titik cahaya. Dengan lambaian lembut tangan Mu Chen, setelah dia menghancurkan semangat juang pasukan ular, bulu hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bintik-bintik cahaya, kemudian bergabung dengan semangat juang yang intens dari pasukan 9 neter. Serangkaian gerakan ini dibuat dengan sangat lancar oleh Mu Chen, dan tidak ada keraguan sama sekali. Para penonton, yang semuanya ahli, dengan jelas dapat mengatakan bahwa Mu Chen telah mencapai tingkat yang mengejutkan dalam kemampuannya untuk mengendalikan semangat juang pasukan 9 neter. Jika Lu Kui memanipulasi semangat juangnya dengan liar dan gila, kendali Mu Chen bisa digambarkan jauh lebih mempesona dan indah, seperti sebuah karya seni. Para penonton saling memandang dan menghela nafas lembut, kejutan berkedip di mata mereka. Tidak ada yang mengira bahwa bintang baru-baru ini di antara generasi muda dari wilayah utara akan memiliki kemampuan tempur yang luar biasa. Bahkan bakatnya dalam menangani semangat juang terlalu mengejutkan untuk mereka pahami. Lu Kui menatap Mu Chen dengan wajah dingin. Tatapan dengki di matanya telah hilang sama sekali. Dilihat dari kontrol sebelumnya dari semangat juang yang ditunjukkan Mu Chen,
dia tahu dengan jelas bahwa Mu Chen tidak lebih lemah darinya. Meskipun dia merasa tidak percaya pada pemikiran ini, dia adalah seorang veteran yang telah melalui pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya, yang memungkinkan dia untuk mengedarkan semangat juangnya sedemikian rupa. Jadi, bagaimana Mu Chen, pada usianya, bisa dibandingkan? Lu Kui memiliki tatapan dingin di matanya. Pemuda ini, Mu Chen, jelas merupakan ancaman. Jika dia menjadi musuh, akan lebih baik membunuhnya sekarang. Jika tidak, dia akan menjadi sumber masalah yang tak ada habisnya. Sepertinya kamu benar-benar ingin membunuhku sekarang. Merasakan niat membunuh Lu Kui, Mu Chen tersenyum padanya. Tapi, seperti balok es, senyuman itu tidak memiliki kehangatan. Dia mengangkat telapak tangannya lagi, menyebabkan semangat juang hitam pekat bertahan di sekitar ujung jarinya, seperti air yang mengalir. Tapi sekarang, giliranku untuk mengajarimu cara bermain dengan semangat juang.